Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Paralel 2 Rangkaian Digital akan mengerjakan tugas 3 yaitu implementasi fungsi boolean dengan multiplexer. Jadi di sini kita ada hubungannya dengan tugas pertama, yaitu tugas pertama di mana kita disuruh buat truth table dan kita di sini akan mengaplikasikannya pada multiplexer yang akan kita lakukan di Logisim. Nah, kami beranggotakan dua orang dengan saya Hasan Fadilah dengan NIM G640123101 dan rekan saya. Saya Nazari Batubara dengan NIM G6441231052. Kayak akan menjelaskan tentang tugas 3. Boleh dilanjut? Oke, pertama kita bakal review dari tugas satu yang sudah kita kerjakan. Jadi tugas satu ini kita harus membuat tabel kebenaran dari pixel yang sudah diberikan. Jadi pixelnya ini berupa angka 0, 1, 2, 3 sampai 9 dan dilanjut dengan A, B, C, D, E, F sampai F. Dan di sini kita nilai F yang kita ambil nantinya akan berhubungan dengan warna yang terlintas pada angka sesuai dengan kelompok kita. Karena kita angka 6 kelompok 6 jadinya kita menyesuaikan seperti di angka 0 itu kita melewati warna hijau jadinya F-nya 1. Di angka 1 kita tidak melewati warna hijau jadi F-nya 0. Terus di angka 2 kita melewati warna hijau jadi F-nya 1 dan seterusnya. Dan dari tabel kebenaran yang sudah kita lakukan, kita sudah buat keymap juga. Dan dari keymap ini kita mendapatkan hasil yaitu F W X Y Z sama dengan X aksen W plus Y plus W aksen Z aksen plus Y plus W Y aksen pada tabel berwarna pink. Boleh dilanjut? Oke, di sini kita akan menjelaskan sedikit tentang multiplexer. Jadi, multiplexer ini simpelnya pengimplementasian ke dalam perangkat elektronik. Dia bakal memilih satu dari banyak sinyal input dan memasukkannya ke dalam output tunggal. Nah, dari sebelumnya, truth table yang ada 4 variabel, yaitu W, X, Y, Z. Pada multiplexer ini, kita hanya menggunakan 3 variabel, yaitu W, X, Y. Jadi, Z-nya ini akan bergabung kepada bukan bergabung tapi berkombinasi dengan huruf F tersendiri gitu. Jadi ada caranya tersendiri yang nanti akan dijelaskan. Terus di sini selection lines MUX-nya menjadi 3, yaitu WXY sesuai dengan urutannya S2, S1, dan S0 berturut-turut. Terus kombinasi input eh, kombinasi 3 input yaitu selection lines itu menghasilkan kombinasi 8 input lain yaitu input lines dari input 0 sampai input 7. Bisa kita lihat di sebelah kiri itu ada I0, I1, I2 sampai dengan I7. Nah, nanti input-input ini tuh bakal bisa kita coba seperti kayak 000 akan menghasilkan 0, 000 tuh inputnya 0, terus 001 itu inputnya 1, dan lain sebagainya sesuai dengan bilangannya. Boleh di next. Oke, terus ini truth table yang udah kita buat. Jadi ada sedikit tambahan tabel dari truth table sebelumnya dari tugas satu. Di sini kita ada fontnya. Yang pertama font itu dari angka 0 sampai 9 ditambah dengan huruf A sampai F. Terus di W-nya sendiri ini W, X, Y, Z-nya itu kita menyesuaikan dengan eh, bilangan biner yaitu 0, 0 itu merepresentasikan 0000, 1 merepresentasikan 0001 dan seterusnya. Dan di sini kita yang variabel yang kita gunakan adalah WXY, di mana W itu kalau misalkan kalian lihat ada polanya. W itu polanya kelipatan 8. Jadi kayak 0,008 kali baru 1 8 kali. Dan X-nya ini dia kelipatan 4, di mana 0,4 kali, 1 4 kali, 0,4 kali, dan seterusnya. Dan di huruf Y ini ada 2 kelipatan, di mana 00, 11, 00, dan seterusnya. Dan huruf Z ini dia seling berganti 01, 01, 01, dan seterusnya. Dan tabel F ini adalah angka yang kita dapat dari tugas pixel yang berurutan sesuai dengan kelompok kita. Terus di sini kita juga bakal ada kolom F. Nah, kolom F ini gimana? Jadi kolom F ini bakal menyesuaikan sama Z dan F, di mana kalau misalkan di input 0, F-nya itu sama dengan Z aksen. Kenapa Z aksen? Karena Z-nya 0, F-nya 1, sedangkan ketika Z-nya 1, F-nya itu akan 0. Terus di input 1, F-nya akan 1 karena bisa kita lihat di keduanya F-nya itu 1 1. Terus di I2 ini sama dengan seperti I1, terus di I3 dan I6 itu Z karena dia Z0 sama dengan F0, terus Z1 sama dengan F1. Terus bisa kita lihat juga di input 4 dan 5 itu F sama dengan 1 karena semuanya 1 di F-nya. Dan yang terakhir di input 7 itu F-nya 0 karena bisa kita lihat
Z-nya satu ataupun nol, dia F-nya itu bakal tetap nol. Boleh dilanjut. Kira-kira itu review dan pembahasan sedikit tentang multiplexer, dan sekarang kita akan mengimplementasikan truth table dalam multiplexer dengan aplikasi Logisim. Kepada Hanan dipersilahkan. Baik, terima kasih Hasan. Eh, apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, baik. Di sini saya akan mendemonstrasikan pengimplementasian truth table dalam multiplexer. Nah, jadi truth table-nya mana? Ini. Jadi hasil dari truth table ini bakal kita dapatkan multiplexernya seperti ini di Logisim. Jadi pertama saya akan menjelaskan eh, ini dari input. Jadi input 0 itu dia bakal mendapatkan Z aksen atau F-nya itu berarti F tadi kan gabungan dari Z sama F. Jadi input 0 itu bakal mendapatkan Z aksen. Yang ini input 0 bakal mendapatkan Z aksen. Yang ini Z aksen, yang ini Z. Karena kita buat konverter makanya dia jadi aksen. Nah, input satu dia bakal bernilai satu. Input satu ini, input satu bakal bernilai satu. Betul. Setelah, setelah itu ada input 2 Z aksen sama input 2 ini. Input 3 eh, input 3 itu bakal bernilai Z. Input 3 itu ini Z, Z, ini Z, dan input 6. Nih, input 6 bakal bernilai Z juga. Nah, setelah itu input 4 sama 5 itu bernilai 1. 4 sama 5. 4 sama 5 nih bernilai 1. Dan terakhir input 7 bakal bernilai 0. Ini input 7 bakal bernilai 0. Nah, kita mencoba untuk membuktikan kebenarannya. Misal kita mendapatkan WXY di font 0, WXY-nya 000, kita buat 0, 000. Dia bernilai eh, benar, bernilai 1 kalau Z-nya 0. Z-nya udah 0, betul bernilai 1. Dia bernilai 0 salah jika Z-nya bernilai 1. Nah, sesuai. Selanjutnya kita coba yang bernilai 1. Ini 001, 001. 001. Dia bernilai 1 jika jika nilai nilai Z-nya 0 sama 1. Maksudnya nilai Z-nya tidak memengaruhi. Misalnya ini udah betul bernilai benar, bernilai 1 jika Z-nya 1, bernilai bernilai benar juga, bernilai 1 juga jika Z-nya 0. Jadi sama. Selanjutnya kita bakal coba, mungkin ini udah sama, yang I1 sama I4, I5 bakal mendapatkan hasil yang sama karena bernilai 1. Mungkin kita lanjut ke I3 sama I6. Coba kita put ke I3. I3 itu 011. 011. 011. Dia bernilai benar jika Z-nya bernilai 1. Nah, betul. Dia bakal bernilai 1 jika Z-nya 1. Bernilai 0 jika Z-nya 0 juga. Nah, sesuai. Oke, mungkin di input nolnya bakal sama sama input 3. Kita lanjut ke yang terakhir, yang input 7, F0. Dia bernilai 0 jika keduanya dia tidak memengaruhi. Maksudnya dia bernilai 0 atau 1 pun eh, hasil akhirnya bakal tetap 0. Kita buat berarti F0 itu 111. Nah, Z-nya bernilai 0, sini bakal 0.
setnya bernilai satu, dia juga bakal nol. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Saya lanjutkan kepada Hasan. Oke, terima kasih Hanan atas penjelasannya. Kira-kira itu saja tugas 3 dari rangkaian digital yang telah kita rancang dan kita presentasikan. Semoga apa yang kita pelajari bisa menjadikan bermanfaat kepada diri kita sendiri maupun orang-orang yang nanti akan menontonnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.